Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali akan membahas tentang model overfitting yang juga slide-nya diambil dari slide buku Introduction to Data Mining. Setelah di bagian pertama kita telah bahas tentang pengertian dasar model overfitting, kemudian untuk bagian kedua ini kita akan membahas tentang model selection untuk terkait model overfitting ini. Ya, jadi kita perlu memilih atau dalam membangun model kita perlu menentukan strategi bagaimana untuk meminimalisir overfitting. Ya, jadi model selection ini dilakukan selama pembangunan model yang tujuannya adalah untuk meyakinkan bahwa model itu tidak terlalu kompleks, yang artinya juga untuk menghindari overfitting. Diperlukan mengira-ngira, mengestimasi error generalization ya, karena error generalization itu adalah error yang sesungguhnya, error yang kita tuju, nilai jenis error yang kita tuju. Oleh karena itu kita perlu mengestimasi. Mengapa mengestimasi? Karena kita tidak bisa menentukan secara pasti, karena itu adalah generalization error, itu adalah error untuk populasi, sedangkan di kita hanya punya sampling, baik itu di training maupun testing ataupun mungkin dataset yang lain. Ya, seperti sudah kita bahas sebelumnya, kita lihat di sini. Ya, di sini yang di slide sebelumnya, di mana yang besar di sini adalah populasi, yang artinya generalization error itu harusnya di sini, tetapi kita hanya bisa sampling saja karena populasi itu sangat besar, atau populasi itu ada yang artinya belum terjadi, karena seperti misalkan di sini kita baru sampai saat ini itu baru sampai bulan Oktober misalkan, ini setelah bulan Oktober, sehingga kita hanya bisa mengestimasi untuk generalization error. Yang untuk itu strateginya adalah kita bisa menggunakan validation set, ataupun juga kita menggunakan atau kita melibatkan kompleksitas model. Jadi kita menghitung kompleksitas model, bagaimana supaya model tidak terlalu kompleks. Ya, bagaimana kita menggunakan validation set? Ya, jadi data training, ya kita punya data training, ya. Kita punya data training, kita punya data test. Ya. Ini ada data, misalkan data training di sini ya, kita ada punya data training. Kemudian kita punya data testing di sini. Nah, kemudian data training itu dibagi lagi ya, atau secara keseluruhan ini kita punya data validasi untuk memvalidasi. Validasi artinya bagaimana di dalam proses pembangunan, misalkan nanti setting parameter, setting threshold, termasuk kompleksitas model itu di validasi ya, menggunakan data validasi ini. Ya, jadi data training digunakan untuk membangun model, kemudian data validasi digunakan untuk mengestimasi, memperkirakan generalization error ya. Ya, data validasi ini tidak sama dengan data training, data testing ya, seperti dilihat di sini. Ya, kelemahannya kalau kita menggunakan data validasi artinya kita mengambil sebagian dari data trainingnya, sehingga mengurangi data training. Padahal idealnya data training itu sebanyak mungkin. Kemudian yang berikutnya adalah kita dengan melibatkan kompleksitas model, di mana ada satu prinsip ya,
Occam's razor, di mana di sini jika ada dua model ya, ada dua model yang dua-duanya itu mempunyai generalization error yang sama, maka kita lebih cenderung sebaiknya ke model yang lebih sederhana ya. Jadi kita lebih cenderung lebih disukai, lebih potensialnya untuk generalization error, meskipun sama-sama generalization errornya sama, tapi lebih disukai yang lebih sederhana ya, karena yang kompleks itu ada potensi, ada kemungkinan lebih besar untuk overfitting ya, untuk overfitting secara tidak sadar, secara tidak sengaja ya. Jadi di sini prefernya adalah yang model yang sederhana. Oleh karena itu kita perlu menghitung, memperkirakan kompleksitas model saat kita mengevaluasi model, di mana secara kasarnya ada formulanya adalah generalization error dari sebuah model itu adalah training errornya ya, training errornya di plus dengan kompleksitas dikalikan suatu nilai alfa ya. Jadi generalization error di sini untuk sebuah model itu dari training error kemudian ditambahkan dengan kompleksitasnya. Oleh karena itu kita perlu menghitung kompleksitas. Untuk menghitung kompleksitas dari decision tree ya, ini salah satunya adalah kita dengan mengestimasi pessimistic error ya. Ini kalau pessimistic error untuk decision tree itu kita hitung ya, dilihat dari modelnya, di mana modelnya itu adalah T ya, T modelnya T, generalization error, kemudian ini dihitung ya, ini training errornya ya, training errornya dihitung, ini generalization, ini training errornya. Kemudian pohon itu mempunyai K leaf, sebanyak K ya. Jadi leaf itu adalah node-node yang paling bawah, node-node yang isinya itu adalah kelas ya. Ya di sini ini adalah error training, kemudian ini adalah K itu adalah jumlah leaf, kemudian ini adalah jumlah data training ya. Ya jadi di sini kita lihat ini adalah terkait dengan jumlah leaf. Kemudian ini dikalikan dengan suatu nilai yang nilai ini juga relatif terhadap dengan penambahan sebuah leaf node ya. Itu adalah kompleksitas. Ini contohnya seperti ini. Ini contohnya seperti ini. Yang tadi itu yang slide sebelumnya itu contohnya seperti ini. Misalkan ada dua decision tree yang TL ya, yang kiri L left, kemudian yang right ya. Di mana yang kiri TL itu lebih kompleks daripada yang kanan. Kita lihat error di TL, error di TL ya, error di TL itu ada 4 ya, TL itu ada 4 errornya ada 4 ya. Kita lihat ada di sini ada 1 ya, 2, 3, 4 ya, ada 4 ya, errornya ada 4 ya. Kemudian untuk yang R yang kanan
ada 6. Ini 2, ini 1, kemudian ini 3, kemudian total 6. Error itu dilihat dari yang minoritas ini ya, minoritas. Kalau 3 dengan 1 minoritas 1, ini adalah 2 dengan ini adalah minoritas 1 gitu, yang minoritas di dalam kotak-kotak di leaf itu tersebut. Kemudian kita dengan omeganya 1, kita misalkan omeganya 1, ya kita lihat error waktu training. Error training maksudnya dilihat dari pohonnya itu ada yang lebih besar itu adalah yang kanan ya. Yang kanan ini 6/24 lebih besar daripada 4/24. Jadi yang kanan lebih besar ya errornya, error trainingnya. Ini error yang kanan lebih besar daripada yang kiri error trainingnya. Tapi kita lihat dengan kompleksitas. Tadi kompleksitas itu dari jumlah leaf, kemudian jumlah ininya, recordnya. Kita lihat dari kompleksitas ini, kemudian dikalikan omega yang sama. Kita lihat sekarang yang lebih besar untuk error generalization ini, sekarang yang kiri ya, kiri lebih besar ya. Yang kiri jadi lebih besar karena yang kiri kompleks, sehingga yang tadinya lebih kecil ditambah ini jadi lebih besar ya, seperti itu ya. Jadi akhirnya estimasi untuk error generalisasi kita memilih yang ini, yang kanan. Ya, kemudian kita lihat ini adalah resubstitution estimate ya, yaitu kita menggunakan training error sebagai estimasi yang positif dari generalization error. Kemudian itu dikenal dengan optimistic error estimate ya. Jadi kita lihat di sini yang kiri lebih kecil, ini tadi yang kiri lebih kecil ya. Kiri lebih kecil error trainingnya. Nah, kalau seperti ini ya kita hanya menggunakan error training saja, tidak menggunakan nilai kompleksitas ya, tidak menggunakan nilai kompleksitas. Jadi kita langsung menggunakan error training saja, karena di sini error training itu adalah kita estimasinya optimis ya. Optimis mengestimasi generalization error. Ya, kemudian kita kenal juga untuk apa yang disebut dengan minimum description length atau MDL. Ya, yaitu cost sebuah model ya. Cost dari sebuah model di mana kita lihat cost itu adalah jumlah bit yang dibutuhkan untuk encoding, jumlah bit yang dibutuhkan untuk membangun ya, secara kasarnya membangun pohonnya ya. Atau terkait dengan pembangunan atau terkait dengan ini kompleksitasnya ya. Kemudian kita cari yang cost-nya yang paling kecil ya, karena ini cost, artinya cost-nya dicari yang paling kecil. Di mana cost model ini dengan data tertentu, dengan cost ini dan data tertentu, itu terdiri dari 2 cost. Yang pertama adalah cost error misklasifikasi, yaitu cost dari datanya misklasifikasi seperti yang di slide sebelumnya. Kemudian dari cost modelnya itu sendiri, di mana cost model itu ya itu juga adalah terkait dengan kompleksitas, yaitu sebanding dengan jumlah children-nya ya, sebanding dengan jumlah node-nya.
ditambah dengan kondisi splittingnya, ya. Jadi pada intinya juga cost model itu adalah dilihat dari kompleksitasnya, dilihat dari jumlah node-nya secara garis besar seperti itu, ya. Tidak dijelaskan lebih lanjut, tapi secara garis besar seperti itu, yang sekali lagi itu melibatkan kompleksitas, artinya semakin simpel modelnya itu semakin diharapkan, ya. Seperti itu untuk model selection. Kemudian insya Allah akan kita lanjutkan di video berikutnya untuk model selection untuk decision tree, ya. Terima kasih.